Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Electrizen, hari ini podcast room kembali dengan format yang baru tentunya. Ya, lebih segar, lebih asik ya Kak Lana ya. Oke. Kita sebut hari ini adalah podcast mobile. Ya. Nah, hari ini kita udah bareng siapa nih Kak Lana? Kita hari ini bareng Bang MJ. Bang MJ. Ya, tentunya dengan suasana yang saat ini kita di dalam kendaraan listrik, di dalam Wah. mobil listrik. Nah, Nyaman Kak Lana ya, nggak ada Pasti. suara ya, Masya Allah. pasti ini sepertinya sangat senyap dan bukan hanya itu. Iya. Ternyata mobil listrik ini punya banyak fitur yang ya cocok dengan anak-anak muda sekarang ya, seperti memindahkan handphonenya ke mobil. Nah, Ya, gitu. karena ini adalah gaya hidup yang baru, Mm-mm. maka kita mau memperkenalkan electric vehicle. Gitu ya Kak Lana ya? Benar, benar. Kali ini kita mau jalan-jalan, mau menikmati nyamannya naik kendaraan listrik. Tapi tentunya kita perlu tahu kenapa ya mobil listrik ini layak digunakan di generasi yang saat ini, bahkan untuk generasi yang berikutnya gitu ya. Jadi kita mau coba compare nih Kak Lana ya, kelebihan-kelebihan apa yang Electrizen bisa pakai dari yang namanya kendaraan mobil listrik, gitu ya Kak Lana ya. Benar. Ini seru nih, ada Bang MJ yang selama ini juga terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan nih Kak Lana ya kan, Oke. kegunaan mobil listrik. Bang MJ gimana kabarnya, sehat Bang MJ? Alhamdulillah luar Ya, biasa. Bang MJ ini udah sering pakai mobil listrik ya Bang MJ ya. Sudah sangat sering. Jadi bisa membagikan beberapa pengalaman dan Mungkin juga ini ya, bedanya ya sensasinya. Kalau sensasi. kalau Bang MJ merasakan waktu menyetir dengan mobil yang biasa gitu ya, dengan mobil listrik, itu apa ya kira-kira Bang MJ ya? Ya pertama dari segi kenyamanan memang sangat nyaman. Mm-mm. Cuman juga tergantung mobilnya. Dia kan ada yang tipe yang besar, kecil, menengah. Kalau yang memang tipe kecil mungkin agak kurang sensasi ya. Tapi kalau yang kita drive sekarang inilah tipe menengah. Jadi ini sudah sangat nyaman. Mm-mm. Dari segi suara nyaris tidak terdengar. Memang tidak ada suara memang. Mm-mm. Kemudian dari segi spontanitas, kalau mobil konvensional pastinya ada gesekan ya, apa namanya itu, akselerasinya itu pasti Perpindahan terasa, ya Bang? perpindahan kecepatan. ya, itu pasti ada perbedaan. Nah kalau ini nyaris tidak ada, apalagi dia dengan satu mode saja sudah sangat bagus. Tapi kalau setiap mobil listrik itu ada 3 mode. Mm-mm. Ada 3 mode percepatan. Jadi mode normal, mode eco, Mm-mm. kemudian mode normal, tadi eco ya. Eco itu untuk penghematan, kemudian mode normal dan ada mode sport. Nah, kalau kita mau tanjakan-tanjakan bisa menggunakan mode sport. Mode sport itu memang kalau saya bilang spontanitas sangat luar biasa, tarikannya sangat luar biasa. Oke, spontan gitu ya. Spontanitas, ya. Ya. Tapi kalau mode-mode biasa untuk permainan di kota seperti kita ini, ya kita menggunakan mode eco aja, Oke. lebih hemat. Nah, ya. ini belum kita cerita hemat nih Bang, Iya. tapi Oh, baru iya. cerita kenyamanan, Kenyamanan. gitu ya. Oh, siap. Bagaimana rasanya Iya. penumpang itu dimanjakan, Iya. seperti kita itu hanya ada di kamar kita, Oh, iya. gitu Karena ya. nyaris tanpa suara ya Nyaris Kak tanpa Lana ya. suara. Benar. Oke, boleh, karena Bang MJ udah singgung masalah hemat, boleh spill sedikit. Karena itu yang Oke. ditunggu-tunggu Benar, sebenarnya. Oh, Kak Lana. iya. ya, generasi kita kan generasi yang memang memikirkan optimasi Iya. gitu ya. Ya ayo Bang MJ, itu gimana? Kalau mau dibuat Udah pernah perbandingan. di-compare belum ya Kak Ya. Lana ya? Oh, iya. Mungkin gini Bang MJ, Iya. saya misalnya sehari-hari menggunakan mobil yang tipenya tipe turbo gitu ya. Yang SUV pasti, ya Kak Lana ya? apapun itu tapi Oke. turbo. Iya. Saya menghabiskan sedikitnya, misalnya 500.000 per minggu. Oke. Ya. Iya. Nah, kalau saya pakai mobil ini, Bang. Ini gimana nih perbandingannya, Bang? Ya, oke. Jadi gini, kebetulan kita ini kan sama-sama pernah menggunakan mobil konvensional ya. Jika dibandingkan dengan mobil konvensional dengan mobil ini, katakanlah misalnya harga Pertamax kan berapa ya? 13-an ribu ya? Atau berapa? 14.000 ya? Ya, Harga atau pertalite lah. Pertalite mungkin ya 10.000. sekitar 10.000. Dibandingkan dengan listrik. Harga listrik rumahan sekarang untuk R1 aja 1.444. Ini kalau kita menggunakan charging di rumah, itu 1.400. Nah, untuk jarak tempuh, satu mobil listrik itu lebih kurang sekitar 400 ya. dia tergantung mobil. Ya. Jadi Yang ini saya long. bandingkan Kalau aja. diisi full, Kalau kita isi full bisa 500 500 kilo. kilometer. 400 sampai 500 kilo Iya. kalau kita isi full. Iya. Namun normalnya itu 15 sampai dengan 17 kWh itu kita bisa menempuh 100 Wow. kilometer. Kalau kita 1 konversikan dengan rupiah, dengan Nah. kita membeli 15 kWh, Iya. kita bisa menempuh 100 kilo. kilometer. Iya. Itu artinya kita hanya membutuhkan berapa, Bang?
Sekitar 20-an ribu 20. untuk 100 km. 100 kilo. Berarti kalau Iya. dapat 500 kilo, berarti tinggal 5 Ya, kali 20. 100.000 rupiah. 100-an ribu. Masya Iya, Allah. hari Kalau- gini kita Iya. bicara hemat itu berarti memang cerdas. Nah, Ya. smart people kalau ya. Smart people ya. Iya. Oke, Bang. Berarti cukup hemat dan cukup Sangat terjangkau ya. aman. Dan saya juga merasakannya sendiri. Mm-mm. Nah. Mohon maaf, ketika saya menggunakan mobil konven saya, Ya. Mm-mm. saya untuk PP Banda Aceh Loksma itu sampai 500 ribu. Itu jaraknya lebih kurang 300. 300 kilo, 500 Oke. ribu. 500.000. Sementara ini sudah pernah kita coba dengan termasuk mobil ini. Mm-mm. Kita sudah pernah coba sampai dengan ke Langsa. Mm-mm. Itu hanya menghabiskan uang 100 ribu, 125 ribu. Udah sampai ke Langsa. Oke, berarti Segitu uangnya hematnya. bisa dipakai untuk yang lain, Untuk yang ya, Bang, ya. lain, Untuk kegiatan tanggung jawab sosial mungkin, atau apapun dia ya. Yang Iya, penting benar. benar-benar pilihan cerdas Iya. kalau kita mengalihkan ya ke electrifying lifestyle, salah Iya. satunya ke electric vehicle ini, Iya. gitu ya. Itu Ya. secara penggunaan BBM. Nah, Betul. manfaat lain Bang yang dirasakan ini ada nggak secara servisnya mungkin Nah. mobil ini atau dari pajak Ya. kendaraannya. Nah, ini Itu yang kan mau saya dari bilang. kadar hemat juga nih. Iya. Gimana, itu, Bang Bagel? Itu yang mau saya bilang. Jadi Bulana, untuk diketahui aja, ini untuk biaya pajak tahunan hanya 100 ribu, Bu. Oh, 100 dapat ribu. subsidi dari pemerintah ya. Bersubsidi. Sementara mobil saya tuh, mohon maaf nih, untuk pajak saya bayar 7 juta. ini Allah. ini hanya 500-an ribu sudah Pak, sudah kelar pajak kita. Hanya ratusan ribu. Iya, ratusan ribu berarti saja. untuk pajak tahunan. Kalau di Jakarta itu biasanya itu tidak berlaku ganjil genap ya, Tidak berlaku buat ganjil genap. mobil listrik, Mobil ya. listrik free. Masya Iya. Allah. Jadi gitu spesial ya. lagi Iya. nih ya Bang ya. Iya. Nah, kalau dari sisi pemeliharaan mobilnya Bang, gimana, Nah. Bang? Perlu servis atau apa gimana Bang? Iya. Mobil ini nggak perlu oli. Dia tidak menggunakan Tidak oli. butuh pelumas. Tidak ah. perlu pelumas. Jadi Oke, dia tidak perlu. dia hanya butuh. Dia hanya perlu dijaga kondisi rem aja. Kondisi rem, kondisi baterai dicas. Ya itu aja. Oh gitu. Nah, perbandingannya gini Bulana. Kita setiap 3 bulan sekali pasti akan melakukan servis mobil. Ya. Menghabiskan anggaran sampai dengan 5 juta, minimal Ya. 3 juta. Ya. Mm-mm. Ini tidak perlu Bulana. Tidak perlu. Udah Gitu. hemat lagi. Sudah sangat hemat. Kita Sudah perlu hemat. hanya periksa baterai, jangan sampai baterai drop. Mm-mm. Kemudian periksa remnya, kondisi remnya bagus, sudah selesai itu aja. Dan ternyata sekarang sudah banyak dealer-dealer yang menawarkan garansi seumur Lifetime. hidup. Iya, seumur hidup. Gitu ya. Berarti Iya. sangat ini ya, sangat hemat ya kalau Sangat pakai hemat. mobil listrik, investasi di awal, seterusnya tinggal enjoy Iya. gitu ya. Boleh saya sebutkan mereknya mobil yang udah ada di Aceh? Mungkin kita nggak usah sebut Nggak usah merek, sebutkan merek. tapi kita ceritakan lagi hal yang lain, Bang. Ini Iya. suasana di luar sangat panas, Iya. tapi ternyata di dalam kita Sangat-sangat nyaman. seperti di dalam Iya. kulkas. Pasti jadi pertanyaan juga ke Bang MJ, ini terkait ngecasnya Bang. Iya. Ngecasnya ini kan tadi pilihannya ada di rumah. Nah, selain di rumah bisa ngecas di mana Nah, lagi Bang? Jadi kita kan ada pengecasan itu ada namanya home charging. Home Ya. charging. Kemudian ada ah. SPKLU. Iya. Nah, kalau home charging ini kita bisa menggunakan dengan charging di rumah. Benar. PLN sendiri ada memberikan bukan subsidi tapi kita ada memberikan promo kalau pelanggan mau memasang home charging. Oh, pelanggan itu bisa apply ke PLN, Bisa. terus dia pasang di Kita rumah. layani gitu ya Kita Bang ya. kita Dengan layani. harga rupiah per kWh berapa, Bang? Atau gimana dayanya itu, Bang? Kalau harga rumahan kan harga rumah nih. Iya. R2. Iya. R2 itu harganya 1.400-an. Rupiah per kWh. Rupiah per kWh. Kalau sudah menggunakan SPKLU sudah beda. Jadi harganya sudah menjadi 2.400. per 2.400 rupiah per kWh kalau Tapi bisa untuk langsung ngecas kebutuhan di rumah ya Bang. Iya. SPKLU. Beda. Pulang Iya. kerja, Iya. parkir di garasi Langsung sambil cas. ngecas. Iya, Iya. langsung Besok ngecas. pagi udah full. Full. Oke. Bisa dipakai Iya. seminggu kalau 500 kilo ya. Iya, Iya. betul. Nah, Nah, itu untuk pasang barunya, maksud saya untuk perlu tambah daya itu sebenarnya daya berapa, Bang? Biar di rumah itu bisa ada home charging. Iya. ya. Jadi kalau mengenai daya home charging itu tergantung juga mobilnya. Kalau memang mobilnya seperti yang kita kendarai sekarang ini minimal di 7.700 VA. 7.700 VA Iya, daya di 25 rumah. ampere, Dia aja atau maksud saya bisa dengan daya di rumah 25 ampere sudah bisa pasang home charging atau 35. gimana? Kita gunakan yang lain, Brona. Jadi jangan mengganggu yang punya rumah. Oh gitu Iya. ya. Ataupun bisa menggunakan yang dengan rumah, tapi kita naikkan dayanya di minimal di 7.700. Oh, untuk nanti rumah. kan bisa dipisah kelompoknya. Bisa dipisahkan, Kan sekarang iya. sudah bisa diatur itu Iya, gitu ya. betul. Oke. Nah, kalau untuk SPKLU, nah untuk diketahui, ini di Aceh, seluruh Aceh sudah ada SPKLU. Ada berapa, Bang? Sudah ada di ada. mana nih, Bang? Nah. SPKLU di Aceh, Bang? Oke, saya sebutkan nih, mulai dari Langsa,
dari Langsa UP3 Langsa itu Kuala Simpang sudah kita siapkan di kantornya Di PLN. kantor Semua di kantor ini. PLN dulu ya Iya, Bang ya untuk iya. saat ini ya. PLN. Ah, Itu dayanya di 25 kW, 22 kW. Iya. 22 kW itu sudah mengadopsi semi fast charging. Mm-mm. Jadi tidak perlu berlama-lama untuk pengecasannya. Semi fast charging itu artinya setiap kita ngecas Iya. sampai penuh itu berapa lama, Bang? Kalau seperti yang kita kendaraan ini itu sekitar 1 jam udah full. Wah. Semi itu fast full. charging Iya, Sambil semi fast ngopi charging. nggak Itu- terasa. Ngopi Oke, sebentar oke. udah. Itu artinya kita bisa nih berhenti hanya untuk sholat sebentar, Sholat. makan, Iya. ya baterai sudah full lagi. Tinggalkan mobil di Oh. kantor, kita pergi untuk Makan. ngopi-ngopi, makan-makan. Oke. Break sudah bisa. Ah. Nah, lanjut dari Kuala Simpang kita lanjut ke Langsa, Kota Langsa. Mm-mm. Kota Langsa kita udah siapin sebanyak 3 unit. Oh. 1 unit di ULP Langsa Kota, Ya. Mm-mm. 22 kW. Mm-mm. Kemudian di UP3 Langsa itu ada 2 di kantor P3-nya. Mm-mm. Yang satu 50 kW, yang satu lagi 22. Berarti itu yang fast charging Iya, ya Bang. fast charging. Yang di Nah. kantor UP3-nya itu fast charging. Kalau fast charging itu berapa Setengah lama Bang? jam sudah full. Itu full Iya. sampai 500 kilo itu full ya Bang ya? Biasanya kan kita ngisinya kalau udah di jalan Ya, itu nggak dari kekurangan. kosong ya. Iya, Nggak dari iya, kosong kita mau kekurangannya. fullkan lagi. Iya. Berarti kira-kira setengah jam langsung start lagi. Langsung start lagi. Oke. Sudah di UP3 Langsa. Mm-mm. Nah, di UP3 Langsa itu sambil nunggu mobil kita bisa istirahat di kantornya, di lobinya, atau ke warung kopi. Orang kan cuma depan-depanan tuh, bisa Iya, langsung. benar. Kemudian kita lanjut lagi ke arah Banda Aceh. Ke Lok Semawe dulu, Bang. Kita masih ada. Di Langsa masih beberapa, banyak Oh, masih ada. Masih banyak. Oh, luar biasa. Di Langsa itu kita juga ada siapin di ID. Di ID. Nah, di Oke. ID juga 22 kW. Semi Berarti fast charging. mau singgah bentar buang air kecil bisa ngecas. Boleh. Langsung Ya. ke ID charging di ID. Bisa langsung colok ya Bang Bisa ya. langsung colok. Siap, siap. Kemudian Dari kita lanjut ID. dari ID melanjut ke arah ke Arah ke Lok Semawe, Aceh Utara Aceh ya. Utara. Mm-mm. Di Pantai Labung udah kita siapin juga. Aceh Utara ya. Iya, Pantai Aceh Labu. Utara. Singgah lagi di Singgah Panton di mau Pantai makan Labu. mie. Makan Ah, mie, bisa makan oleh-oleh ngecas pisang lagi. saleh. Iya, Oke. pisang saleh, masjid raya yang besar itu silakan. Oke. Sudah ada SPKLU-nya. Lanjut lagi, ke Sukun sudah ada juga. Oh. Nah, jaraknya Pantai Labu Sukun itu sekitar 20-an kilo Iya. sudah ada. Terus Lo Sukun menuju ke Lo Semawe jaraknya 30 kilo. Ini sudah ada biasanya juga. orang-orang yang nggak bisa ngelihat turun gitu ya Iya. persennya Iya. ya. Tadinya mungkin 80%, udah turun 2%. Panik attack ya kan. Naik lagi jadi 80% Iya, lagi. iya. Pokoknya harus tetap di 90% misalnya Iya, gitu ya. iya, iya. Ya gitu. Padahal aman. Aman Terus? semua. Jadi kalau secara baterai nih Kak Lana, kan tadi kan banyak tuh Bang ya, artinya Iya. di seluruh hampir di seluruh kantor unit PLN itu ada disediakan Sudah charger. Nah, tersedia. itu bolak-balik dicas, dicabut, itu mengalami untuk Aus baterainya gitu tuh ya, apa? itu ada pengaruh nggak Bang? Pengalaman Abang atau pernah sharing dengan Pernah teman-teman? tahu gitu Ya, Abang. Sampai saat ini saya belum terima keluhan dari siapapun. Dari kan kita banyak tuh kenalan dari pengecasan ya, Ya. dari pelanggan-pelanggan yang melakukan pengecasan. Sampai saat ini belum ada keluhan yang mengatakan bahwa setelah kami cek sekian lama, kami pakai sekian lama itu ada masa penurunan. Iya. Tapi sampai sekarang kita belum terima. Masih Termasuk yang ini, nah ini kan dari tahun 2021. Iya. Sampai sekarang saya lihat masih normal aja, tidak ada masalah apa-apa. 4 tahun baterai Iya. masih prima ya Bang Masih ya. prima, Oke, tidak ada oke. masalah apa-apa. Nah, apalagi para provider itu kan sekarang sudah menyiapkan dengan garansi lifetime. Mm-mm. Tapi syaratnya harus 1 tangan. Iya, Nggak nggak boleh boleh pindah, jual kan? Nggak boleh mobilnya jual. gitu ya, nggak boleh Iya. pindah tangan. Nggak boleh dipindah Ya, tangan. tapi untuk apa pindah tangan Bang? Kalau pakai ini aja udah Ah, ini puas. udah sangat Iya, nyaman. dan udah nyaman banget ya, udah memenuhi Iya. kebutuhan kita Nah. bertransportasi. Nah, itu saya cocok tuh pejuang yang sah. Jadi nggak bisa kalian hati ya Kak Lana. Hanya 1 ya. Iya, iya, iya. Oke, iya. Oke. tapi di samping kenyamanan yang ditawarkan, kemudahan, Iya. ternyata ini juga sangat ramah terhadap lingkungan Ramah gitu ya. lingkungan. Ya, Kalau mobil yang biasa kita menghasilkan karbon dioksida, Iya. Emisi ya, Kak Lana, pembakarannya ya? ada Iya. emisi, Iya. tapi kalau ini kita rasanya tidak bersalah sama Betul. lingkungan kita ya Bang ya. Iya, iya. Artinya kita pakai, kita tetap bisa menjaga lingkungan Betul. karena nggak ada gas buang di Iya. belakang. Selain Non gas emission. ya, no Ah. emission. Iya, Dan non selain emission. gas juga, karena kita juga udah menggunakan energi baru terbarukan juga Iya, Kalana ya. Artinya iya. tidak terus kita kejar fosil ya Kalana ya. Iya. Benar. Mudah-mudahan benar. dengan penggunaan listrik ini menjadi Iya. salah satu energi pengganti
Iya. Ya. Betul. Dan tentunya ini juga butuh semua kita itu merubah mungkin ya, merubah mindset kita Iya. gitu ya, merubah juga pola kehidupan kita. Bagaimana caranya kita hidup tuh nggak merusak alam ya, Betul. tapi kita hidup justru memberikan sesuatu yang lebih baik buat alam ya. Salah Cocok. satunya kita mengganti gaya hidup kita. Iya. Walaupun ini butuh biaya, tapi ya memang itu tidak murah, tapi artinya sekali investasi kita bisa hemat sepanjang umur gitu ya, sepanjang masa. Iya. Ya, dan mobil ini sangat, dari tadi kita jalan terus ngobrol sama sekali nggak kedengaran sama sekali di luar tuh, cukup nyaman ya Kak Lana ya. Iya. Ini berarti bisa dipakai untuk spy nih Bang ya, untuk memata-matai orang gitu ya. Tapi hati-hati Bang Lukman. Iya, Nah, ini gimana? hati-hatinya. Gimana, Bang? Mobil ini ketemu suara nih. Eh. Nah, jadi jangan terlalu dekat mobil lain. Orang nggak tahu mobil Nggak kita ada lewat. ya. Oh Gitu iya ya. benar-benar. Jadi, Apalagi seakan-akan nggak ada kita di Soalnya samping, nggak ada jadi kita. kita kayak nggak dianggap gitu. jadi kalau kita klakson malah diliatin ya Bang ya. Ada Ada berhenti suara. apa jalan gitu ya. Iya. Oh iya Ada benar-benar suara. Bang, luar biasa nih. Oke Bang, mungkin sudah di hampir akhir podcast kita gitu ya, karena udah kita karena nyamannya kita nggak tahu. Nggak sadar bahwa waktu ini gitu ya. udah lama kita rupanya ya. Nah, kira-kira nih Bang, apalagi nih yang mungkin belum tersampaikan sama Bang MJ nih? Ada hal lain yang kira-kira ini Yang jelas kita ini kawan-kawan Iya. juga Electrizen juga Iya. kami bukan menjual mobil ya Iya. Kak Lana Iya, ya. oke, Tapi yang makanya- kami itu adalah gaya hidupnya yang kita ajak. makanya nih. dari tadi kita nggak spill Spill brandnya merek ya, Kak, ya. apa gitu ya. Iya. Yang kita kasih tahu bahwa ini lihat nih, ini fitur-fitur ini cocok nih buat adik-adik generasi muda yang Iya. nanti berencana untuk beli mobil. Iya. Ya coba kita pikirkan sesuatu yang memang Bisa kita bagus invest untuk kita, jangka juga bagus ya. juga buat anak Siap. cucu kita ke depan. Iya. Nah, gitu ya. Gitu Pak MJ ya. Silakan Pak Siap. MJ, mungkin ada Pak Apa? MJ tambahannya Pak. Pertama saya tanya lo, tadi ada nampak nggak hentakan terus ya, Pak? Ada nggak? Enggak ada, Aman, karena nyaman, saya Bang. lihat Mbak MJ Tuh. ini udah udah expert kali menyetir Iya. atau gimana nih Jadi gitu. jangan pro pula jadi supir Karena mobil listrik fiturnya, ya. karena fiturnya ini. Fiturnya, Bang, ya. Iya, Jadi iya. dia segitunya, akselerasinya segitunya dibuat. Hmm. Nah, memang sudah demikian lah akselerasinya. Padahal saya udah coba-coba nekan tadi supaya terasa hentakan, tapi nggak terasa kan. Segitulah nyamannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bulana, tempo hari kita udah laksanakan tour grid dari Jakarta sampai dengan Sabang. Oh, Nah, iya. ini Oke. informasi supaya saya sampaikan ke semuanya. Iya. Bahwa untuk ke Aceh tidak perlu ragu. Mau dari mana datangnya nih? Mau dari Dari barat, pantai barat, pantai timur, silakan. semua sudah ada Semuanya SPKLU-nya. sudah tersedia SPKLU. Oke, Ya, berarti tidak aman perlu ragu. ya. Aman. Iya. Dari Jakarta mereka datang sampai ke Sabang dan pulang, saya lihat monitor mereka sampai ke Jakarta, tidak ada hambatan apa-apa. Dan tidak ada komplain dari mereka ada bahwa komplain ada apa-apa. SPKLU yang tidak Tidak bisa berfungsi, digunakan, tidak ada. misalnya seperti itu ya. Tidak ada, aman. Oke. Iya. Berarti artinya kita sudah siap. Ya. Sudah siap. PLN siap untuk mendukung electrifying lifestyle. Sangat-sangat Terutama siap. Karena kita berada di Aceh, PLN Aceh ready. Silakan datang ke Aceh. Jangan ragu datang ke Aceh. Iya. Mungkin Bang Lukman ada yang mau disampaikan Bang Lukman? Ya, terima kasih Kak Lana, Mbak MJ, terima kasih hari ini panduannya ya sambil menikmati indahnya kota hari ini ya. Di luar cukup panas tapi di dalam Sangat menggunakan mobil listrik Iya. itu berarti nggak ada pengaruh sama namanya pendingin dan lain-lain ya kan. Iya. Selanjutnya juga kawan-kawan Electrizen, ayo kita beralih, nggak mesti harus mobil listrik, kita juga ada yang namanya motor listrik ya. Electrifying lifestyle ya. Iya benar Kak Lana, dan juga kita juga sekarang udah juga fokus terhadap agrikultur. Agricultural. Iya, agrikultur. Jadi juga perkebunan juga itu kita juga udah mulai fokus di situ. Iya. Jadi kawan-kawan juga bukan hanya tadi gaya hidup, tapi juga dari cara kita juga berusaha juga terus mengembangkan perkebunan untuk hasil pertanian yang lebih maksimal ya. Nanti kita mungkin akan bahas ini juga di podcast Berikutnya. podcast keliling kita Iya. berikutnya untuk melihat mana sih yang udah disupport menggunakan listrik. Itu juga penting ya Kak Lana Wah, ya. Pasti seru nih Ya. podcast berikutnya ya. Ya, oke Bang Lukman, Mbak Ya. MJ ya. Setelah kita bincang-bincang, sepertinya udah lebih banyak kita paham, lebih banyak kita tahu. Rasanya pengen nyimpan lagi uang gitu ya. Ya. Kalau ada rezeki, boleh dong kita ganti ke mobil listrik gitu Kita ya. Atau konversi kendaraan- dia ya, karena ya. kita konversi ke kendaraan listrik ya. Karena semakin kita peduli, ternyata semakin banyak manfaatnya. Bukan hanya bagi kita, juga bagi lingkungan dan bagi bumi Iya. kita. Iya, setuju sekali Kak Lana. Setuju. Saya Oke, duluan. terima kasih Electrizen yang sudah menyaksikan Mobile Podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.